Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya kita masih untuk bertobat dan kembali kepadanya, yang karena kebaikan Allah kepada kita, Dia terus membuka bagi kita pintu-pintu kebaikan agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar tatkala kita terjatuh, kita bangkit kembali. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam berkah dan nikmatmu senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk manusia terindah yang diutus untuk membimbing kita, untuk memberikan arahan kepada kita menuju jalan surganya yang beliau telah berjuang, berkorban dengan segala yang beliau miliki untuk menyampaikan agama Allah ini kepada seluruh umat manusia. Maka selayaknya bagi kita yang mengaku sebagai umatnya, pengikutnya, mencintainya, untuk mengkaji tentang petuah-petuah Rasulullah SAW. Kita kembali hari ini mengkaji kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Tamannya orang-orang yang soleh, yang berisikan ucapan-ucapan penghulunya para utusan Allah. Maka jangan pernah bosan untuk membaca sabda-sabda Rasulullah SAW. Jangan pernah jenuh untuk mendengarkan ucapan-ucapan Rasulullah SAW. Bagaimana Abdullah bin Mubarak ketika ditanya oleh teman-temannya, pulang dari masjid, beliau langsung masuk rumah. Ditanya, kenapa engkau nggak merasa kesepian di rumahmu sendirian? Kata dia, bagaimana aku kesepian di rumah, sedangkan aku di sana bersama Rasul SAW, bersama para sahabat Nabi. Yakni membaca, mengkaji sabda-sabda, hadis-hadis Rasulullah SAW. Kita telah masuk kepada bab al-hath al-izdiyad minal khair fi awakhiril umur. Bab tentang anjuran untuk memperbanyak amalan-amalan kebajikan di akhir umur kita. Kenapa Al-Imam An-Nawawi menyebutkan bab ini? Ini sebuah anjuran agar kita sadar diri bahwa tatkala kereta api sudah akan sampai ke tempat tujuan, dia akan memberikan informasi. Kalau kayak kami ini di Jember, dia akan mengatakan, ya bagi para penumpang yang tujuan akhirnya stasiun Jember, maka diharapkan untuk bersiap-siap. Jangan ada yang ketinggalan barang-barang Anda, tetap duduk sampai kereta berhenti. Karena sejatinya orang yang akan meninggal dunia harus lebih siap-siap lagi. Jangan ada yang ketinggalan. Karena kalau ketinggalan, kereta itu tidak akan pernah balik lagi. Dia akan pergi meninggalkan kita. Mungkin kalau di dunia kita bisa menanti, kita bisa laporan. Tapi tatkala urusan akhirat kita, tatkala ajal menyebut kita, selesai semua. Nah, silakan dibaca.
Yang surat Fatir Al-Fatir, ayat 37 ya Ustaz. Kalau bisa dibaca lengkap, coba dibaca lengkap di Al-Quran Karim. Ini potongan ayat, coba dibaca lengkapnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل الذي كنا نعمل أولم نؤمركم ما يتذكر فيه من تذكر أولم نؤمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين فما للظالمين من نصير. Nggak ada. Hah? Nggak ada. Apaan Ustaz? Ini salah. Ya Ustaz. فذوقوا فما للظالمين من نصير. Barakallahu fiik. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu, "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami, niscaya kami akan mengerjakan amal yang soleh berlainan dengan yang telah kami kerjakan. Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berfikir bagi orang yang mau berfikir? Dan apakah tidak datang kepadamu kamu pemberi peringatan? Maka rasakanlah azab kami, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang pun penolong pun." Barakallahu fiik. Kita lihat di sini Allah menggambarkan penghuni neraka. Allah mengatakan wahum yastarikhuna fiha. Dan mereka berteriak di dalam api neraka. Apa yang mereka inginkan? Mereka ingin keluar dari neraka. Mereka mengatakan, Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Keluarkan kami ya Allah dari api neraka ini agar kami beramal saleh berlainan dengan apa yang dulu kami amalkan di dunia. Mereka ingin berubah. Mereka menyesal atas hidup yang sia-sia. Atas perbuatan-perbuatan kemaksiatan yang mereka lakukan selama mereka hidup. Mereka menyesal. Tapi bisakah? La. Bahkan ditanyakan kepada mereka, awalam nu'ammirkum? Bukankah kami telah memberikan waktu kepada kalian? Waktu untuk berpikir. Dikasih kesempatan untuk merenungkan kehidupan ini. Dikasih umur yang cukup. Tapi kebanyakan orang tidak menggunakan waktunya untuk merenung, untuk berpikir tentang kehidupan ini. Ada yang sampai tua renta masih jauh dari Allah. Ada yang sudah tua renta masih ambisi dunia, lupa dengan akhirat. Ada yang tetap tidak sholat. Ada yang tetap tidak ke masjid. Nggak sadar-sadar. Katakan, waja'akumun nadhir, dan telah datang kepada kalian peringatan. Datang peringatan itu kepada kalian. Datang Rasul sallallahu alaihi wasallam yang membacakan Al-Qur'an kepada kita. Cukup Al-Qur'an sebagai peringatan. Tapi tidak guna lagi. Maka dikatakan kepada mereka, fadzuqu, kalian rasakan azab itu. Maka buat orang-orang zalim gak ada penolong buat mereka. Maka ayat ini teguran buat kita bersama. Ketika Allah menggambarkan kondisi yang di sana, agar kita siap-siap di sini. Al-yawm amalun bila hisab. Sekarang kita beramal nggak dihisab. Ya, kalaupun ada balasan, itu tidak seberapa balasannya. Bahkan kita bisa melihat orang-orang yang tidak taat kepada Allah, hidupnya lebih nyaman di dunia ini mungkin. Kita bisa melihat
ekonomi dia, rumah dia, mobil dia, usaha dia sukses. Itu kita bisa melihat di dunia ini. Sedangkan kita lihat orang yang taat hidupnya biasa-biasa aja. Bahkan sakit-sakit, susah hidupnya. Tapi itulah kondisinya. Memang di sini. Kita sedang dalam masa untuk beramal. Memetik buah nanti. Ketika pohonnya sudah saatnya berbuah. Sekarang kita menanam dan menanam terus. Jangan sampai seperti orang-orang yang teriak-teriak dalam api neraka, tidak berguna teriakan mereka. Nah, coba dibaca tafsiran dari ayat ini. Ibnu Abbas berkata, Ibnu Abbas serta para muhakkik atau peneliti menerangkan, artinya adalah bukankah kami atau Allah Azza wa Jalla telah memanjangkan umur kalian sampai 60 tahun? Penjelasan ini diperkuat oleh hadis yang insya Allah segera kami kemukakan. Ada juga yang membatasi makna ayat tersebut 18 tahun. nah lanjutkan. Ada lagi yang berpendapat 40 tahun, yakni sebagaimana dinyatakan oleh Al-Hasan, Al-Kalabi, dan Masruq, yang dinukilkan pula dari Abdullah bin Abbas. Mereka menuturkan fakta bahwa secara umum, penduduk Madinah yang menginjak usia 40 tahun akan berkonsentrasi dalam beribadah kepadanya. Lantas ada pula yang berpendapat lain, yang dimaksud adalah usia baligh. Nah, lanjut. Adapun firman-Nya. Adapun firman-Nya, waja'akumun nadhir, padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan. Ibnu Abbas dan jumhur ulama menjelaskan, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ada juga yang menafsirkan datangnya uban, sebagaimana dikemukakan Ikrimah, Ibnu Uyainah, dan ulama selainnya. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Di sini kita melihat penjelasan ayat ini tentang awalam nu'ammirkum. Bukankah kami telah memberikan umur kepada kalian? Dikasih waktu berapa lama? Ada pendapat yang mengatakan 60 tahun. Dikasih umur sampai 60 tahun gak tobat-tobat, gak baik-baik. Padahal yang menjadi tolok ukur seseorang itu adalah amalan di akhir hayat. Ketika di akhir hayatnya dia gak baik, maka gimana akhirnya dia akan menghadapi kehidupan nantinya? Dikasih waktu yang panjang sampai umur 60 tahun. Dan a'maru ummati, kata Nabi SAW, umur umatku itu baina 60 wa 70, antara 60 sampai 70. Ini secara umum. Kalau bicara kematian gak kenal umur. Tapi kalau ada orang sampai berumur 60 tahun, ini dikasih kesempatan yang panjang sama Allah SWT. Ada yang mengatakan 18 tahun. Nah, orang dikasih umur 18 tahun itu masa muda dia. Bagaimana dia diberi energi yang lebih daripada orang lain. Namun tetap dia gak sadar-sadar. Ada lagi yang berpendapat umur 40 tahun. Memang sejatinya manusia itu ketika umur 40 tahun. Sebagaimana Allah ceritakan di surat Al-Ahqaf ayat 15. Di surah Al-Ahqaf ayat 15. Coba dibaca. Udah dapat? Nah, silakan dibaca. Masya Allah. Tafadhali.
Nah, ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها kurhan. ووضع Hamalathu ummuhu. apa Ustaz? تفضلي. عفوا أستاذ. ووصينا ووصينا. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Artinya, kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada 2 orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapinya adalah 30 bulan. Sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun ia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhoi. Berikanlah kebaikan kepadaku dengan memberikan kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri." Barakallahu fiik. Di sini tadi disampaikan bahwasanya sebagian ulama berpendapat umur yang dikasih sama Allah adalah umur 40 tahun. Karena memang orang ketika dikasih umur sampai 40 tahun, dikatakan umur itu adalah umur para nabi diutus. Rasulullah SAW diutus ketika berumur 40 tahun. Masa kesempurnaan akal seseorang, di mana dia telah siap untuk bersemangat, untuk lebih mengamalkan amal kebajikan yang lebih banyak lagi. Disebutkan bagaimana kondisi penduduk Madinah. Penduduk Madinah kalau sampai umur 40 tahun, kebanyakan mereka sudah fokus ibadah. Artinya fokus ibadah bukan berarti dia tidak bekerja untuk dunia. Tapi dia lebih memperbanyak ibadah. Persiapan untuk pulang dia menuju Allah SWT itu diperbanyak sama dia. Kalau sebagian orang siap-siap membangun rumahnya di dunia, umur 40 tahun itu sudah siap-siap membangun rumahnya di akhirat. Kalau sebagian orang sudah ingin punya villa ya, untuk masa tua dia. Seorang yang umur 50 tahun itu sudah berpikir punya villa di surga Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dilakukan oleh penduduk Madinah. Adapun peringatan yang telah datang,
Ibnu Abbas dan jumhur berpendapat Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi datang memberikan peringatan. Dan juga disebutkan bahwasanya di antara makna peringatan itu adalah uban. Bagaimana ketika orang beruban? Ya, telah sampai waktunya dia sadar kalau engkau sudah tidak muda lagi. Seperti peringatan yang diberikan oleh kondektur ketika mengatakan kita akan sampai ke stasiun ini. Yang mau turun di sini siap-siap. Dan Rasul SAW diutus oleh Allah membawa Al-Quranul Karim untuk dibacakan. Yatlu alaihim ayatihi. Kita ini ada Quran di rumah kita. Kita sering mendengar Quran dibacakan di masjid ketika khutbah. Tapi sebagian di antara kita, ya terkadang mendengarkan ceramah, tapi dia tidak fokus, nggak konsentrasi. Kadang dia sholat di belakang imam yang membacakan ayat-ayat Allah tentang api neraka. Dibacakan firman Allah, Al-Qari'atu mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Tapi juga nggak paham dia. Sehingga nggak sampai peringatan itu kepada dia. Karena dia nggak mau belajar. Maka saatnya orang yang berumur sudah lewat 40 tahun. Untuk bersiap-siap. Kalau kita lihat di negeri kita, orang yang umurnya 55 tahun, belum 60, udah dipensiunkan. Udah cukuplah cari dunia. Mereka sudah berpikir orang ini sudah tidak produktif untuk cari dunia. Alhamdulillah, kau harus produktif cari akhirat. Artinya sarana dunia ini sudah cukup besar, tapi sebagian orang udah pensiun, ternyata ambisi dunianya lebih dahsyat daripada sebelum dia pensiun. Boleh cari dunia tapi buat akhirat. Ingat, yang menjadi tolak ukur seseorang baik atau tidak itu akhir hayat dia. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, Innar rajula la ya'malu bi'amali ahli jannah. Sesungguhnya ada seorang yang beramal dengan amalan penghuni surga. Hatta ma yabqa bainahu bainaha illa dhira'. Sehingga antara dia dengan kematian antara dia dengan surga tidak tersisa kecuali satu hasta. Fayasbiqu alaihi alkitab. Lalu kitab catatan dia mendahului dia dan dia beramal dengan amalan penghuni neraka dan dia akan masuk neraka. Padahal tinggal dikit masuk surga. Tapi karena akhir hidupnya penuh dengan kemaksiatan, selesai. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli nar. Ada sebagian di antara kalian beramal dengan amalan penghuni neraka. Hatta ma yakuna bainahu wa baina illa dhira'. Sampai jarak menuju neraka hanya satu hasta aja. Kemudian catatan kebaikan dia itu mendahului dia. Takdir dia melakukan kebaikan. Sehingga dia beramal dengan amalan penghuni surga. Lalu dia mati dan masuk surga. Maka kita harus khawatir dengan akhir hidup kita. Melihat orang yang buruk perbuatannya, kita kesian. Kita doakan dia. Jangan meledek dia. Jangan menghina dia. Bisa jadi di akhir hayatnya dia bertobat. Dan kemudian masuk surga. Seperti pelacur yang ngasih minum anjing kemudian diampuni dosanya. Kemudian kita juga nggak boleh GR dengan diri kita sendiri. Karena kita nggak tahu bagaimana akhir hayat kita. Tapi yang jelas kita berusaha, berdoa, meminta kepada Allah husnul khatimah. Baik, dilanjutkan dibaca hadisnya. Hadis nomor 112. Halo? Afan, suaranya tidak terdengar.
Suaranya kecil sudah. Afwan, suaranya terdengar tapi kecil sekali. Ustadz saja mungkin Ustadz. Siap. Bisa kita bantu? Nah, silakan. Hadis nomor 112. Fal awalu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala a'zarallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balagha sittina sanah. Rawahu Bukhari. Qala al ulama ma'nahu lam yatruk lahu uzra iz amhalahu hadhil muddah. Yuqalu a'zara rajulu iza balaghal ghayata fil uzr. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Allah akan menerima alasan dari seseorang lagi. Allah tidak akan menerima alasan dari seseorang lagi setelah dia menangguhkan ajalnya hingga usia 60 tahun. Para ulama menerangkan artinya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi alasan kepadanya kelak pada hari kiamat. Hal ini dikarenakan dia telah memberi kesempatan yang cukup lama kepadanya dan memberikan kekuatan untuk melaksanakan apa-apa yang diperintahkannya. Nah, Dikatakan a'dzar rajulu. Azarallahu rijal, seseorang tidak lagi menerima alasan, yakni apabila kesempatan yang diberikannya telah mencapai batas akhirnya. Hadis ini diriwayatkan Barakallahu oleh fiik. Nah, jazakillah khairan. Kita lihat di sini. Hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan a'dzarallahu ila imra'in akhara ajalahu hatta balagha 60 sana. Ini buat orang-orang yang umurnya 60 tahun. Tuh, Allah tuh telah memberikan penangguhan yang cukup lama. Waktu yang udah lebih dikasih umur 60 tahun. Jadi kalau kita ketemu orang umurnya ditanya, berapa umurnya Pak? 60, 70, Masya Allah, Masya Allah. Kadangkala sebagian orang bergurau dengannya mengatakan, Masya Allah Bapak umurnya udah lebih banyak dari Nabi Muhammad SAW. Bonusnya udah banyak, yang Rasul SAW umurnya 63 tahun secara hijriah. Jadi dalam hadis ini disebutkan bahwa nggak ada alasan lagi buat engkau. Karena dikasih waktu yang cukup panjang. Seperti orang yang bekerja, dikasih waktu. Kerjaan dia ini cukup 2 hari. Tapi sama atasannya, sudah aku kasih waktu 5 hari. Orang lain ngerjakan 2 hari, aku kasih waktu 5 hari. 5 hari nggak selesai. Subhanallah. Maka disebutkan dalam hadis ini, bahwa saya nggak ada alasan buat mereka nanti pada hari kiamat. Mungkin kalau ada orang yang umurnya hanya 17 tahun ya, kemudian nanti dihisab pada hari kiamat, dia mengatakan, ya Allah, aku belum sempat banyak mendengarkan ayat-ayatmu ya Allah. Aku belum sempat belajar yang banyak. Karena memang aku umur 18 tahun meninggal, umur 20 tahun meninggal dunia. Memang waktu hidup dia sebentar. Sehingga bisa jadi dia memiliki alasan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika dia dihisab. Tapi kalau orang sudah dikasih umur 60 tahun, nggak ada alasan lagi. Dan memang kalau kita lihat jemaah, kita di orang-orang yang umur 56 tahun udah mulai pensiun, udah diberhentikan dari tempat kerjanya, udah dinilai tidak produktif lagi, dicari orang lain yang akan menggantikan posisi dia.
Maka ini buat kita nih. Kita yang belum umur 60 tahun, maka hendaklah mempersiapkan diri. Karena sekarang posisi kita memiliki energi yang mungkin kita nggak akan memilikinya nanti di umur 60 tahun. Kebanyakan orang umur 60 tahun udah sakit-sakitan sekarang ini. Dan orang yang umurnya 60 tahun, buat siapa saja. Buat orang tua kita, keluarga kita, paman kita. Maka sudah saatnya sampaikan kepada mereka. Sudah mau cari apa lagi gitu. Kalau dikatakan ya kan kita harus semangat. Semangat. Tapi jangan hanya untuk dunianya. Engkau dalam urusan dunia udah dipensiunkan. Masa engkau masih berambisi untuk jadi dunia? Memang Rasulullah SAW pernah mengatakan, Yashibu ibnu Adam, Yashibu ibnu Adam. Anak Adam itu beruban, jadi tua. Fisiknya tua, kulitnya keriput, rambutnya beruban, tulang-tulangnya melemah. Yashibu ibnu Adam. Wa yabqa itsnan. Tapi ada dua yang gak akan muda, gak akan tua. Gak ikut tua gitu. Al-hirsu wal aman. Yang pertama, ambisi. Yang kedua, angan-angan. Maka semoga hadis ini yang mendorong kita untuk kita memperbanyak amalan kita ketika umur 60 tahun. Berarti kita harus lebih banyak amalannya. Dulu baca Quran hanya 1 juz sehari. Mungkin sekarang 2 juz. Apalagi udah gak banyak kegiatan untuk cari dunia. Sehingga ada seorang wanita di Madinah yang Masya Allah alaiha. Anda mendengarkan cerita itu dan benar-benar terharu. Ada seorang wanita umur 60 tahun. Wanita, mungkin dia sudah selesai kerjaan dunianya. Dia baru sadar. Setelah umur 60 tahun dia baru menghafal Al-Quran Karim. Dan 3 tahun dia hafal Al-Quran Karim. Masya Allah alaihi. Tapi dilanjutkan. Prabu Muli Ustaz? Kalau Lingga Ustaz? Lubuk Linggau. Kalau suara mereka bagus, Naam Ustaz. Kalau tidak bagus, insya Allah Ustaz. nah silakan dicoba. Muskat saja ya Ustaz? Siap. Ya, bismillahirrahmanirrahim. As-tsani an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala kana Umaru radhiyallahu anhu yudkhiluni ma'a asyakhi badrin faka'anna ba'duhum wajada fi nafsihi wa qala lima yadkhulu hadha ma'ana walana abna'un misluhu faqala Umaru innahu min haitsu alimtum fada'ani zata yaumin fa'adkhalani ma'ahum fama ra'aitu annahu da'ani yawma idzin illa liyuriyahum qala ma taquluna fi qawlillah idza jaa nasrullahi wal fath faqala ba'duhum umirna nahmadullaha wa nastaghfiruhu idza nasarana fataha alaina wa sakata ba'duhum falam yaqul syai'an faqala li akadzalika taqulu ya ibna Abbasin faqultu la qala fama taqulu faqala li akadzalika taqulu ya ibna Abbasin faqultu la qala fama taqulu qultu huwa ajalun rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a'lamahu lahu qala idza jaa nasrullahi wal fathu wa dzalika alamatu ajalika fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba faqala Umar radhiyallahu anhu
Ma a'lamu minha illa ma taqulu. Rawahul Bukhari. Nah, silahkan. Masya Allah. Hah? Yang baca biar yang dari Maskat. Ya. Ini Ustaz. Silahkan. Ahlan, suaranya Prabu Muli dimatikan. Prabu Muli minta tolong suaranya di mute dulu. Jazakallah khair. Nah, silahkan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia bercerita, Umar radhiyallahu anhu selalu memasukkanku beserta para tokoh Badar yang pernah mengikuti perang Badar, yang terdiri dari orang-orang tua, sehingga seakan-akan sebagian dari mereka merasa marah dalam hati. Lalu mereka bertanya-tanya, mengapa pemuda ini ikut masuk bersama kita di sini, sedangkan kita mempunyai anak-anak yang seusia dengannya? Karena itu Umar berkata, sesungguhnya kedudukan pemuda ini seperti yang kalian ketahui. Kemudian pada suatu hari, Umar memanggilku dan memasukkan atau mengumpulkan aku bersama mereka lagi. Aku tidak mengetahui alasan Umar memanggil diriku pada hari itu, melainkan untuk memperlihatkan pemahaman agamaku kepada mereka. Umar pun bertanya, bagaimana pendapat kalian tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, yaitu Quran Surat An-Nasr ayat 1. Lalu sebagian mereka menjawab, kita diperintahkan untuk memuji Allah dan memohon ampunan kepadanya, karena dialah yang memberikan pertolongan dan kemenangan kepada kita. Sebagian di antara mereka hanya terdiam, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Lantas Umar bertanya kepadaku, apakah pendapatmu juga demikian, hai Ibnu Abbas? Aku menegaskan tidak. Umar menanggapi, lalu bagaimana menurut pendapatmu? Maka aku menjawab, itu adalah ajal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diberitahukan Allah kepada beliau. Allah berfirman, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan itulah pertanda dekatnya ajalmu, hai Muhammad. Maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Sungguh dia Maha Penerima Taubat. Quran Surat An-Nasr ayat 3. Mendengar jawaban tersebut, Umar radhiyallahu anhu berkata, aku tidak mengetahui kandungan ayat itu kecuali seperti apa yang kamu jelaskan tadi. Hadis riwayat Al-Bukhari. Barakallahu fiik. Subhanallah jamaah. Sebelum Anda jelaskan tentang makna hadis ini, tadi ada terjemahan yang kurang tepat ya. Ketika disebutkan kita diperintahkan untuk memuji Allah dan memohon ampunan kepadanya karena dialah yang memberikan pertolongan dan kemenangan kepada kita. Bukan karena, tapi apabila dia memberikan pertolongan dan kemenangan kepada kita. Jadi yang lebih tepat, apabila Allah memberi pertolongan dan kemenangan kepada kita. Baik. Ada banyak faedah dalam hadis ini.
Yang pertama kita bisa melihat bagaimana kedudukan ilmu. Mengangkat derajat seseorang. Bukan umurnya. Ada banyak orang yang berumur. Tapi ilmu agamanya, pemahaman agamanya sangat kurang sekali. Tapi ada anak-anak muda yang Masya Allah. Walaupun kita melihat banyak orang yang berumur. Itu kurang suka apabila diberi nasihat oleh anak yang muda. Sehingga ya jadi bahan ledekan selalu anak-anak muda. Bahkan ada seorang yang mengatakan kepada putrinya, nih anak-anak muda sekarang sok tahu gitu loh. Sok ngerti agama. Padahal bukan sok tahu, memang dia belajar. Yang orang-orang tua nggak belajar. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu masih muda. Dia belasan lah umurnya. Mungkin sudah 20-an lah di masa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Bagaimana posisi dia duduk bersama orang-orang sepuh yang mereka adalah tokoh-tokoh yang ikut perang Badar. Ibnu Abbas masih kecil pada waktu itu. Jadi dia nggak hadir pada waktu perang Badar. Mereka ingin tahu apa sih keutamaan anak muda ini. Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ingin menepis ya sakit hati mereka atau tuduhan mereka terhadap Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Di mana Rasulullah SAW pernah berdoa buat Ibnu Abbas ini. Beliau mengatakan, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikan dia ini orang yang faqih, yang faham agama, dan ajarkan kepada takwil, tafsir. Sehingga pada suatu hari Umar Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ingin menunjukkan kedudukan anak muda ini, ilmunya, yang dia pantas berkumpul karena dia memiliki sesuatu yang berbeda, yang menjadikan dia spesial dibandingkan dengan anak-anak muda yang lainnya. Karena sejatinya ilmu itu mengangkat derajat seseorang. Bahkan Allah mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang alim di antara kalian. Dan yang dikasih ilmu diangkat di atas orang alim beberapa derajat lagi. Jadi nggak sama. Dan terbukti ternyata. Secara makna, memang idza ja'a nasrullahi wal fath, apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan, wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, lalu kau melihat orang-orang berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah ini, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka bertasbihlah engkau dengan memuji Allah dan mohonlah ampun kepadanya, innahu kana tawwaba, sesungguhnya dia adalah maha menerima dan memberi taubat. Secara makna selesai. Seperti itu. Tapi ternyata ada pesan yang hendak Allah sampaikan dalam ayat ini. Berkaitan dengan ajal Nabi Muhammad SAW. Kapan kejadian Fathu Makkah? Nah, jemaah, kapan peristiwa penaklukan kota Mekah? Nah, masih ada orang di sana? Halo? Kok nggak ada yang jawab? Karena nggak yakin, Ustaz. Ya, nggak yakin apa? Kapan kira-kira? 7, 9, 15 berapa, Ustaz? 7, 9, 15. Yang 8 nggak disebut. Ya udah 8 deh yang benar, Ustaz. 8. Tapi pada waktu itu berapa umur Nabi Muhammad SAW? Nah, tahun 8 Hijriah. 60 ya, Ustaz ya? 60 tahun. Nah, subhanallah. 60 tahun. 60 benar. Karena beliau meninggal tahun 11 Hijriah. Ketika umur
63 tahun. Artinya Allah memberikan kepada Nabi alaihissalam umur sampai 60 tahun. Kemudian Ibnu Abbas menjelaskan bahwa ayat ini turun untuk memberikan tanda kepada Nabi SAW. Kalau ajalmu udah dekat. Terus apa yang harus dilakukan? Nih perintah untuk menambah ibadah. Allah perintahkan kepada Nabi SAW. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Artinya bukan malah kendor ibadahnya. Ketika masa tua itu semakin giat ibadahnya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Disuruh minta ampun nama Allah SWT. Kencengin lagi istighfarnya. Allah Maha menerima taubat. Jadi ketika orang berumur 60 tahun, ya dikasih waktu yang panjang oleh Allah SWT, maka dia harus melihat ibadah dia bertambah atau tidak. Karena Nabi diperintahkan oleh Allah SWT untuk menambah ibadah. Barakallahu fiik. Kita masuk ke hadis 114. Hadis nomor 114. As-salisa an Aisyah radhiyallahu anha qalat ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatan ba'da an nazalat alaihi idza jaa Rasulullah wal fath illa yaqulu fiha Subhanaka Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli muttafaq alaih. Wa fi riwayatin fi sahihaini anha kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru ay yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli yata'awwalul Qur'ana. وفي رواية للمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل أن يموت سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. قالت عائشة قلت يا رسول الله ما هذه الكلمات التي أراك أحدثتها تقولها. قال جعلت لي علامة في أمتي إذا رأيتها قلتها إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخر السورة. وفي رواية له كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. قالت قلت يا رسول الله أراك تكثر من قولي سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. فقال أخبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي فإذا رأيتها أكثرت من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. فقد رأيتها إذا جاء نصر الله والفتح مكة ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Barakallahu fiik. Dari Aisyah radhiyallahu an, ia berkata, tidaklah Rasulullah SAW mengerjakan salat setelah turun ayat ini kepada beliau. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Quran Surah An-Nasr ayat 1, melainkan di dalamnya beliau selalu mengucap, Maha suci Engkau, Rabb kami dan segala puji bagimu ya Allah, berikanlah ampunan kepadaku. Muttafaq alaih. Disebutkan pada salah satu riwayat di dalam kitab Asy-Syahain,
Syahihul Bukhari dan Syahih Muslim. Dari Aisyah juga Rasulullah SAW dalam ruku dan sujud banyak membaca, Maha suci Engkau ya Allah ya Rabb kami, dan dengan memujimu, ya Allah berikanlah ampunan kepadaku, yakin demi melaksanakan perintah Al-Quran. Yakni. Lafaz ta'wal Quran artinya mengamalkan apa yang diperintahkan Al-Quran, yakni firman-Nya. Maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan memohon ampunlah. Sesungguhnya Dia Maha penerima taubah. Quran surah An-Nasr ayat 3. Di dalam riwayat Muslim disebutkan, sebelum meninggal dunia Rasulullah SAW senantiasa memperbanyak bacaan. Maha suci Engkau ya Allah, segala puji bagimu. Aku mohon ampunanmu dan bertaubat kepadamu. Aku, Aisyah pun bertanya, wahai Rasulullah, apakah kalimat yang aku lihat baru saja engkau ucapkan? Beliau menjawab, telah dijadikan tanda untukku kepada umatku. Apabila aku telah melihatnya, maka aku akan selalu mengucapkannya, yaitu telah datang pertolongan Allah dan kemenangan sampai akhir surah. Dalam riwayat Muslim yang lain disebutkan bahwa Rasulullah SAW selalu memperbanyak bacaan, Maha suci Allah dengan segala puji baginya. Aku memohon ampunan kepada Allah serta bertaubah kepadanya. Aku, Aisyah, kemudian bertanya, wahai Rasulullah, aku lihat engkau banyak membaca bacaan, Maha suci Allah dengan segala puji baginya. Aku memohon ampunan kepada Allah serta bertaubah kepadanya. Beliau menjawab, Rabbku telah memberitahukan bahwa aku akan melihat suatu tanda pada umatku, dan jika aku melihatnya maka aku akan perbanyak bacaan. Maha suci Allah dengan segala puji baginya. Aku memohon ampunan kepada Allah serta bertaubah kepadanya. Dan aku telah melihatnya tanda tersebut apabila telah datang pertolongan dan kemenangan. Apabila telah datang pertolongan dan kemenangan, Fathu Makkah, pembebasan Makkah, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu, memohon ampun dan memohonlah ampun kepadanya. Sungguh Dia Maha penerima taubah. Quran surah An-Nasr ayat 1-3. Barakallahu fiik. Subhanallah jemaah. Kita lihat bagaimana ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hayatnya, setelah umur 60 tahun, setelah penaklukan kota Mekah, bagaimana beliau lebih banyak lagi mengatakan subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Ini ada beberapa bacaan yang disunahkan dibaca ketika ruku dan sujud. Kita untuk mengikuti Rasulullah SAW. Beliau mengatakan subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Yang kedua, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Nah, ini sama ini. Yang kedua, subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang ketiga, subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Artinya Rasulullah SAW mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Dan 3 lafal yang tadi kita bacakan. Subhanakallah, subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Terus subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang ketiga, subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaik. Ini sebagai bentuk ya, kita tuh kalau dapat perintah ya dari Allah Subhanahu wa taala, tugas kita mengamalkannya. Rasulullah SAW ketika Aisyah ditanya tentang akhlak Nabi, apa kata Aisyah radhiyallahu taala? Aisyah mengatakan kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi itu Quran. Di mana ada perintah, di situ Nabi mengamalkannya. Di mana ada larangannya, beliau orang yang paling jauh darinya. Di mana situ ada arahan, ada anjuran,
beliau berusaha untuk mengamalkannya. Dan Nabi menjelaskan bahwasanya beliau menunggu tanda itu. Ketika ditanya sama Aisyah, kenapa kok baru aja engkau baca seperti itu? Artinya bacaan ini sebelum tahun 8 Hijriah, Nabi tidak membacanya. Mungkin bacaan-bacaan yang lain yang dibaca ketika ruku dan sujud. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tapi selesai turun surat An-Nasr, maka beliau lebih sering membaca subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik, dan menjelaskan bahwasanya itu tanda bahwasanya ajal beliau sudah datang, sudah dekat. Dan tugas seorang ketika ajalnya telah mendekat adalah semakin taat kepada Allah Jalla Jalaluhu. Perbanyak zikir, perbanyak tasbih. Maka kalau orang sudah tua, nggak ada kerjaan, jangan menghabiskan waktunya untuk menonton televisi. Karena ada orang di akhir hayatnya kerjaannya cuma pegang remote. Nggak ada kegiatan dia. Maka dirubah gaya hidupnya menjadi taat dan patuh kepada Allah SWT. Tapi dilanjutkan. Hadis nomor 115. Nah. Ar-Rabi' an Anas radhiyallahu an qala inna Allah azza wa jalla taba'a al-wahya ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla wafatih hatta tuwfiya aktsara ma kana al-wahyu alaihi, muttafaqun alaihi. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lebih banyak menurunkan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masa-masa sebelum beliau wafat, di akhir usia beliau, sampai akhirnya beliau wafat. Muttafaqun alaihi. Subhanallah jemaah. Ini berkaitan dengan memperbanyak amal soleh di akhir hayat kita. Bagaimana Allah Jalla Jalaluhu menurunkan kepada Nabi SAW Al-Quran yang merupakan petunjuk bagi umat manusia. Petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Itu lebih banyak turunnya di akhir hayat beliau. Ketika di Mekah, kebanyakan yang turut kepada Nabi SAW itu surat-surat pendek. Suratnya banyak tapi pendek-pendek. Berbeda dengan yang turun di akhir hayat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, panjang-panjang. Di sini menunjukkan keutamaan membaca Al-Quranul Karim. Di akhir hayatnya Nabi SAW dikasih lebih banyak lagi wahyu sama Allah SWT. Persiapan untuk kematian beliau, untuk kesempurnaan agama Allah ini. Dan kita semua faham tentang keutamaan membaca Al-Quranul Karim. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Kalian baca Quran. Dia akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Dan ini kesempatan selagi hayat masih digandung badan. Di kandung badan ya. Artinya masih ada waktu bagi kita. Mungkin selama di masa muda kita nggak sempat baca Quran. Karena kesibukan kerjaan kita. Kita tidak sempat mentadabburi Al-Quran Karim. Padahal Allah menyuruh kita mentadabburinya. Kita tidak sempat mendalami Al-Quranul Karim. Tapi dikasih waktu sama Allah, maka lakukan itu. Karena ada keutamaan yang berbeda dengan membaca Al-Quranul Karim dan mentadabburinya. Allah mengatakan, afala yatadabbarun Al-Quran. Apakah orang-orang itu nggak mentadabburi Al-Quran? Ini buat orang-orang yang mengatakan futur. Yang dia merasa jauh dari Allah. Imannya turun, baca Al-Quranul Karim. Masih lemah imannya, tambahin lagi Al-Quranul Karim. Tambahin bacaannya. Kalau dia mengatakan, Ustaz, ana lagi futur, Ustaz, ana biasa baca 1 juz, baca setengah juz. Sekarang jadi 2 juz bacanya. Karena ada kemuliaan yang besar sekali dalam Al-Quranul Karim. Bayangkan Rasul SAW di akhir hayatnya, itu malah wahyu diturunkan kepada beliau. Lebih banyak lagi. Untuk menyempurnakan agama Allah ini.
Berapa tahun turun wahyu kepada Nabi SAW? Nah, 23 tahun. 23 tahun. 13 tahun di Mekah, kebanyakan surat-surat pendek. 10 tahun di Madinah, kebanyakan surat-surat panjang. Al-Baqarah, ya, turun di Madinah. Ali Imran di Madinah. An-Nisa di Madinah. Al-Ma'idah di Madinah. Yang merupakan surat-surat yang panjang turunnya kepada Nabi SAW. Ketika beliau telah sampai ke kota Madinah, khususnya di akhir hayat Nabi SAW. Sehingga Nabi sudah menyampaikan semua yang diperlukan oleh umat ini sampai hari kiamat kelak. Baik, barakallahu fikum. Silakan dibaca. Dilanjutkan. Hadis 116. An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yub'asu kullu abdin ala ma mata alaihi radhiyallahu rahul Muslim. Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia bercerita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, setiap hamba akan dibangkitkan sesuai dengan keadaannya ketika meninggal di dunia, sewaktu di dunia. Hadis riwayat Muslim. Allahu Akbar jemaah. Nah, tadi sempat di awal kita sampaikan bahwasanya yang menjadi standar orang baik atau buruk itu akhir hayat dia. Orang itu kelak pada hari kiamat, kata Nabi SAW, akan dibangkitkan ya sesuai dengan keadaan dia ketika meninggal dunia. Yang mati dalam kondisi bersujud akan dibangkitkan dalam kondisi bersujud. Yang mati fi sabilillah, mati di medan perang, dia akan dibangkitkan dalam kondisi darah itu masih segar. Warnanya warna darah, aromanya aroma misik. Yang mati dalam kondisi berihram, belum menyelesaikan umrahnya, belum menyelesaikan hajinya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, yub'athu yawmal qiyamati mulabbiya. Dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi bertalbiyah. Dia akan mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Yang mati dalam kondisi korupsi, yang mati dalam kondisi mengambil harta umat, nanti akan ada yang dibangkitkan itu memanggul barang yang dia curi, barang yang dia ambil, barang yang dia rampas. Yang mati dalam kondisi sombong akan dibangkitkan seperti zarrah, seperti semut-semut merah yang kecil di padang mahsyar. Dia diinjak-injak, dipenuhi dengan kehinaan di sana. Orang akan dibangkitkan sesuai dengan apa yang dia mati di atasnya. Maka hati-hati gitu jemaah. Ada orang yang mati dalam kondisi berzina, na'udzubillah min dzalik. Ada orang yang melakukan itu. Ada yang mati bunuh diri. Ada sebagian orang mati 3 hari baru diketahui. Jasadnya sudah membusuk. Ada yang mati duduk, gak berpakaian, pegang remote, nonton TV. Ada yang mati minum khamr. Maka ketahuilah, kematian itu tidak kenal umur. Tapi buat orang-orang yang sudah berumur, seyogyanya dia tahu diri. Dia kayaknya udah deket nih waktunya. Karena kalau bicara orang ada kesempatan umur, kesempatan sampai akhir hidupnya, ya 60 sampai 70. Tapi ada orang yang kesempatannya 40 mati. Tapi buat orang yang dikasih waktu sampai sepuh, maka saatnya dia memperbaiki diri. Memperbanyak zikir, memperbanyak sholat, memperbanyak baca Al-Quran Karim. Tapi kadang-kala memang kondisi tubuhnya udah lemah. Maka yang buat muda-muda nih, buat pelajaran buat mereka, kalau melihat orang tua yang sudah tidak bisa puasa sunnah, yang tidak bisa lagi sholat ke masjid karena fisik dia, maka yang muda-muda jangan nunggu tua untuk tobat.
kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berusahalah. Karena akhir hayat Nabi alaihissalatu wassalam, Allah perintahkan kepada beliau, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Dan orang yang beramal, yang dia mendambakan sebuah amalan, yang kata Nabi SAW, khairul amali adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baiknya amal adalah yang berkesinambungan. Artinya sampai mati kau mengamalkan hal itu, walaupun sedikit. Dan ini yang akan membuat seorang istiqamah di atas agama Allah SWT. Maka hadis ini sebagai ancaman buat kita untuk selalu taat ya. Jangan sampai kita di akhir hayat kita coba-coba berbuat kemaksiatan. Udah tua renta. Nanti yang akan terjadi, engkau akan teriak-teriak di dalam api neraka. Sebagaimana dalam surat Fatir mengatakan, Rabbana akhrijna ya Allah, keluarkan kami ya Allah. Na'mal salih. Apa yang dia inginkan? Ingin menyelesaikan bangun rumahnya, ingin menyelesaikan proyek dia, ingin memetik buah dari pohon yang dia tanam. Lah, dia cuma kepingin satu, na'mal salihan, kepingin beramal soleh. Tapi udah gak ada. Antum udah dikasih waktu, tapi antum yang gak mau sadar. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita kaji dalam kesempatan kali ini. Ini hadis terakhir dalam bab ini. Insyaallah kita akan masuk kepada bab yang selanjutnya tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan. Nah, silakan kalau ada pertanyaan. Ustaz, satu pertanyaan dulu lalu dilanjutkan lubuk tinggal ya Ustaz. Tafadhali. Tentang hadis bahwa silaturahim memanjangkan umur itu bagaimana Ustaz penjelasannya? Nah, barakallahu fiik. Iya. Kita tahu bahwasanya umur, rizki itu sudah ditentukan. Ketika kita berumur 120 hari, Allah Jalla Jalaluh mengutuskan seorang malaikat untuk meniupkan ruh dan mencatat rizkinya, ajalnya, dia bahagia atau termasuk sengsara dalam kehidupan ini. Terus bagaimana dengan hadis dipanjangkan umurnya orang dengan silaturahim, diluaskan rizkinya dengan silaturahim? Sebenarnya sama dengan cari rizki. Ada usaha-usaha yang diperintahkan kita untuk menempuhnya dalam rangka mengais rezeki. Kayak teman-teman yang di Oman, dari Indonesia, meninggalkan Indonesia berangkat ke Oman. Dalam rangka mengais rezeki. Mungkin di sana ada penghidupan yang lebih layak. Umur pun sama sebagaimana rezeki tadi. Umur pun bisa ditambah dengan cara apa? Dengan cara menyambung silaturahim. Katanya udah ditetapkan Ustadz. Iya. Jadi takdir manusia ini ada catatan yang tidak bisa dirubah. Catatan yang di Lauhul Mahfuz udah selesai. Tapi malaikat juga mencatat. Di sini catatan malaikat, para ulama menjelaskan yang dicatat, ada takdir yang dicatat pada umur 120 hari, ada takdir yang dicatat pada malam Lailatul Qadar. Fiha yufraqu kullu amrin hakim ya. Dicatat di sana takdirnya manusia. Orang ini umurnya sekian. Kalau dia menyambung rahimnya umurnya akan sekian. Orang ini umurnya 60 tahun. Terus kalau dia menyambung rahimnya umurnya jadi 65 tahun. Terus dia itu menyambung rahimnya. Allah udah tahu dia akan menyambung rahimnya atau tidak. Seperti umurnya Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam itu umurnya 1000 tahun. Tapi ketika malaikat pencabut nyawa datang kepada beliau, mereka datang waktu umur Nabi Adam alaihissalam 960 tahun. Didatengin sama malaikat. Nabi Adam mengatakan, loh kok datang sekarang kau? Kan masih tersisa 40 tahun umur. Kata malaikatul maut mengatakan, iya tapi kan engkau sudah kasihkan ke anakmu Daud alaihissalam. Jadi Nabi Daud itu umurnya 60 tahun. Ketika ditampakkan masih berupa zarrah,
Duriyah yang dalam wujud kecil-kecil ya. Melihat manusia yang kecil-kecil, Nabi Adam alaihissalam melihat salah satu dari manusia itu ada yang di dahi keningnya ini cahaya wabis ya, yang begitu menakjubkan. Siapa ini katanya? Ini dari anak keturunan namanya Daud alaihissalam, kata dia. Berapa umurnya? Katanya umurnya 60 tahun. Ya Allah, aku kasihkan 40 umurku buat dia. Kok bisa Ustaz bagi-bagi umur gitu Ustaz ya? Itulah Allah Jalla Jalaluh. Artinya Allah sudah tahu Nabi Adam umurnya 1000 tahun ditentukan sama Allah. Dan Allah tahu Nabi Adam ini akan memberikan umurnya 40 tahun kepada Nabi Daud alaihissalam. Umur Nabi Daud sejatinya 60 tahun. Dan Allah tahu nanti akan ada tambahan dari Nabi Adam alaihissalam. Jadi umurnya 100 tahun. Semua ini sudah dicatat di Lauhul Mahfuz. Tugas kita dalam urusan silaturahim, kita yakin. Ada yang mengatakan iya dipanjangkan umurnya itu maksudnya diberkahin umurnya. Bisa jadi maknanya itu tidak bertentangan. Diberkahin umurnya, dipanjangkan umurnya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, hadis yang terakhir kita bahas benar-benar menggugah hati-hati kami. Dan Ana teringat Bapak Ana yang belum mengaji. Bagaimana kita seorang anak menasihati seorang bapak yang beliau itu belum mengenal sunnah. Ibu selalu menyuruh Ana untuk selalu menasihati bapak. Tapi Ana belum mampu untuk mengatakannya. Ana hanya bisa memberikan praktek-praktek yang mungkin bisa beliau terima, atau mungkin bisa beliau contoh. Karena kalau misalnya untuk saya mengucapkan sendiri, Ustadz, Bapak harus begini, Ana belum mampu, Ustadz. Bagaimana solusinya, Ustadz? Jazakumullahu khairan. Barakallahu fiik. Subhanallah jamaah. Tadi kita lihat bagaimana di surah Al-Ahqaf ayat 15 ya. Bagaimana anak yang umur 40 tahun dia berdoa mengatakan Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Dan nikmat yang kau berikan kepada kedua orang tua kami, ayah ibu kami. Maka seorang anak diperintahkan untuk memohon kepada Allah agar dibantu mensyukuri nikmat yang Allah berikan dan yang diberikan kepada kedua orang tuanya. Di antara bentuk syukur anak kepada Allah dan kepada kedua orang tuanya adalah dengan menasihatin orang tuanya, mengajak orang tuanya kepada kebaikan. Kalau dikatakan berat ya untuk menyampaikan hal itu dengan lisan kita, kadangkala memang ya susah ngomong sama bapak atau ibu yang sudah sepuh, yang mereka merasa anaknya tetap nggak ngerti apa-apa, tetap anaknya nggak paham, dibilang sok tahu macam-macam. Dan kadangkala kita kalau bicara sama orang tua jadi emosi nantinya sehingga kita jadi durhaka sama orang tua. Kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dipilih kata-kata yang indah untuk berbicara dengan ayahnya. Tapi itu pun nggak ada hasilnya. Ayahnya marah-marah, bahkan mengusir Nabi Ibrahim dan mengancam dengan ancaman yang begitu dahsyatnya, merajamnya dengan batu. Tapi tugas anak tetap menyampaikan. Kalau lisanmu tidak mampu menyampaikan, engkau alhamdulillah tadi katakan sudah berusaha untuk memberikan contoh-contoh yang indah, praktek-praktek yang baik dengan harapan orang tua, sadar dengan mencontohnya. Tapi kita juga perlu menyampaikan dengan lisan kita. Kalau nggak bisa dengan lisan kita, ada pengganti lisan, yaitu tulisan. Anti pilih apa? Kalau anti mungkin mau ajak ayah untuk diskusi tentang sesuatu, tentang perbuatan ayah yang salah, yang nggak benar, nanti dapat sebuah kitab, ajak ayah untuk diskusi. Ayah, aku dapat kitab nih, ada pembahasan. Kok kayaknya aku jadi aneh dengan pembahasan ini. Padahal pembahasan itu ada nasihat buat ayah kita. Maka harapannya ayah kalau ada waktu tolong ayah dibacakan ayah. Nanti aku takut sesat ayah. Takut aku salah seperti itu.
Kemudian kalau enggak, kita tulis. Jangan menulis semua kesalahan ayah. Satu yang hendak kita perbaiki. Satu dulu. Yang paling krusial dalam kehidupan seorang muslim. Urusan akidah, urusan keyakinan umpamanya. Urusan sholatnya. Kita tulis dengan tangan kita atau diketik ya. Kemudian minta ayah untuk membacanya. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu paling tidak pesan itu tersampaikan. Karena kalau pesan itu nggak sampai, kita yang dosa. Karena kita punya kewajiban untuk memperbaiki orang tua kita. Dan sebuah anugerah yang besar yang dipersembahkan oleh seorang anak kepada orang tuanya ketika dia bisa membawa hidayah itu kepada kedua orang tuanya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ya Ustaz, ini ada dua pertanyaan, satu dari Muskat, saya langsung bacakan Ustaz untuk mempersingkat waktu. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan silaturahim memanjangkan umur itu? Hanya di lingkup saudara yang punya hubungan darah saja atau bagaimana Ustaz? Yang kedua, Assalamualaikum Ustaz, manakah yang lebih utama menghafal atau mengulang hafalan Al-Quran atau membacanya sesuai urutan surat? Dan bolehkah membaca Al-Quran tanpa jilbab? Itu pertanyaan dari Prabu Muli Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Nah, yang pertama berkaitan dengan yang dimaksud dengan silaturahim. Jadi kadangkala kita mencampur adukkan antara silaturahim dengan ukhuwah Islamiyah. Ada hak-hak ukhuwah Islamiyah, saudara sesama muslim. Tapi ada hak tersendiri yang dibahas dalam agama ini yang disebut rahim. Di mana Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat menyebut mereka dzawil qurba, al-aqrabin, kerabat-kerabat, orang-orang yang dekat. Ketika berbicara tentang wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba. Ketika Allah mengatakan dalam kau berbuat baik kepada kedua orang tua, wabidhil qurba, dan dengan kerabat. Kemudian ketika orang-orang bertanya tentang sedekah, yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepadamu apa dan kepada siapa mereka berinfak. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin. Katakan kepada mereka, dari harta yang kalian infakkan yang paling berhak mendapatkannya adalah kedua orang tua. Kemudian al-aqrabin, kerabat-kerabat. Baru setelah itu orang-orang miskin, anak-anak yatim, dan yang lain. Jadi yang disebut dengan silaturahim, rahim itu berasal dari kata rahim. Artinya mereka yang punya hubungan darah sama kita. Ada hubungan kekerabatan dengan kita. Siapa mereka? Ada yang berpendapat mereka adalah yang mahram sama kita. Kalau salah satu dari mereka adalah perempuan, buat anak, maka dia mahram anak. Ketika itu. Tapi pendapat ini lemah. Yang kedua, yang mengatakan mereka yang ahli waris. Artinya yang masih ahli waris berarti mereka termasuk rahim kita. Pendapat yang ketiga, mereka kerabat kita. Kerabat dekat kita. Ada yang mengatakan yang bersambung sampai kakek kelima atau kakek keempat. Jadi sepupu 2 kali, ya, sepupu 3 kali. Itu masih kerabat kita. Yang kita diharuskan peduli dengan mereka. Berbuat baik sama mereka, bukan hanya berkunjung. Karena sebenarnya orang memahami silaturahim itu berkunjung, ziarah. Acara pertemuan disebut silaturahim. Enggak. Silaturahim itu tidak harus bertemu. Bisa silaturahim itu dari jarak jauh. Bisa silaturahim itu dengan cara kita berbagi hadiah dengan mereka. Mengucapkan salam kepada mereka. Bahkan Nabi SAW mengatakan, Bulu arhamakum walau bisalam. Basahi rahim kalian walaupun hanya dengan mengucapkan salam. Itu berkaitan dengan rahim, yaitu kerabat kita. Adapun hak ukhuwah Islamiyah lain lagi. Idza laqitahu fasallim alaihi, kalau berjumpa dengan dia ucapkan salam ya. Kemudian kalau sakit kau kunjungin. Ini hak ukhuwah Islamiyah yang tentunya kerabat kita bisa jadi kafir. Bisa jadi kafir. Ada orang tua yang kafir, tapi dia termasuk rahim kita. Ada punya adik, na'udzubillah dia kafir. Tapi dia masuk rahim kita. Tapi gak masuk saudara seagama kita. Maka itu yang perlu dibedakan ya. Allah memang peduli banget dengan urusan rahim. Urusan ukhuwah Islamiyah. Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Semua orang-orang beriman itu saudara.
Mau kenal nggak kenal, mau kerabat nggak kerabat, mereka saudara. Makanya Rasulullah SAW ketika ditanya sodakoh kepada orang miskin dengan sodakoh kepada kerabat, kalau engkau sodakoh kepada orang miskin ya cuma sodakoh aja pahalanya. Miskin padahal saudara kita sesama muslim. Tapi sodakoh kepada kerabat kita yang miskin dapat 2 pahala. Apa kata Nabi SAW? Sodakotun wasilah. Sodakoh silah tadi silaturahim. Berbuat baik sama kerabat kita. Baik, ada pun pertanyaan yang terakhir yang berkaitan dengan membaca Al-Quran Karim. Mana yang lebih utama? Kita menghafal Al-Quran Karim, kita membaca Al-Quran Karim, atau kita mengulangi hafalan kita, atau menambah hafalan baru. Mana yang lebih utama? Mana yang bisa kita lakukan? Sebaik-baiknya amalan itu yang berkesinambungan walaupun sedikit. Artinya kalau bisa kita menambah hafalan kita sambil menjaga hafalan yang lama, itu lebih baik. Jangan sampai hafalan lama hilang karena ada orang hafal Quran full terlalu dia lupa. Maka lebih baik engkau yang sudah punya hafalan dijaga hafalannya, kalau bisa nambah-nambah. Adapun membaca tetap kita harus punya wirid membaca. Selain hafalan, kita punya wirid bacaan. Yang bacaan itu kalau bisa sambil dipegang tafsirnya, sambil difahami artinya. Adapun membaca apakah harus pakai jilbab? Enggak, karena kita tahu syarat membaca Al-Quran Karim ya berwudu. Mempunyai bersuci artinya, kita dalam kondisi suci. Adapun apakah harus dalam kondisi berjilbab? Enggak harus berjilbab. Tapi masuk adab dan etika lah kalau kita bisa dalam kondisi duduk, menghadap kiblat, taruh di atas, yang wanita pakai jilbab, maka itu lebih utama. Tapi kalau enggak, bukan berarti dia enggak boleh baca Al-Quran Karim. Barakallahu fikum wa nasihat yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Apabila benar itu dari Allah Jalla Jalaluh. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri anda pribadi. Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.